Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian belajar dan dimanapun kalian belajar, semoga senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa ada dalam kesehatan dan diberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, agar ilmu kita bermanfaat untuk kehidupan. Baik, dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai muatan materi yang ada pada mapel informatika khusus untuk SMK kelas 10, yaitu pada kurikulum pusat keunggulan atau kurikulum PK. Ada 8 elemen dalam mata pelajaran informatika yang akan kita pelajari, di mana setiap elemen itu terdiri dari beberapa muatan kontennya atau muatan materi. Namun sebelum membahas ke dalam muatan materi yang ada tiap elemen, kita cari tahu dulu, yuk, apa itu informatika? Ada yang tahu informatika? Oke. Seperti yang telah kita pelajari di kelas ya, meskipun baru beberapa kelas kita sudah memasuki, namun di sini Bapak akan menjelaskan juga agar setiap kelas yang Bapak ampu dapat mereview kembali pembelajaran yang telah kita pelajari berkenaan dengan materi atau muatan setiap elemen. Oke, untuk informatika itu sendiri di sini secara kontekstual dikatakan adalah ilmu. Jadi informatika adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Jadi sudah jelas ya, apa itu informatika. Dan secara umum, informatika itu adalah bidang ilmu juga yang mempelajari struktur, kemudian sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, menjalankan proses data, dan menyimpan hasil proses data, kemudian menampilkan ke dalam bentuk informasi. Itulah informatika. Next. Kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul di benak kita. Kenapa sih Pak kita harus mempelajari informatika? Oke, ada yang tahu? Silakan bisa diketikkan di kolom komentar. Jawabannya adalah ini. Nah, Anda sekalian, anak-anakku pasti sudah tahu sekarang ada di kelas berapa? Ya, betul di kelas 10. Jadi informatika diajarkan atau dikenalkan sejak dini, yaitu mulai kelas 10 untuk SMK, bahkan di SMP pun sudah dikenalkan, yaitu mulai kelas 7. Dengan tujuan agar Anda sekalian dapat memanfaatkan pentingnya teknologi komputer. Untuk apa? Untuk menunjang produktivitasnya selama belajar di sekolah. Misal, contohnya untuk apa Pak? Misal untuk contoh membuat karya yang bentuknya itu baik portofolio dalam berupa video, slide, animasi, dan bentuk yang lainnya yang menggunakan unsur teknologi. Sehingga kita dapat menggunakannya dan memanfaatkan teknologi komputer ini. Contoh yang lainnya, ketika kalian usai atau selesai melakukan kegiatan praktek kerja industri, tentunya kalian ditugaskan untuk atau diperkenankan untuk membuat laporannya. Dan pembuatan laporan tersebut layaknya kalian menggunakan teknologi komputer ya. Nah itu contohnya ya, kalau kita ada di lingkungan sekolah, terutama di SMK. Kemudian yang paling penting, kenapa kita belajar informatika? Karena di dalam informatika tersebut diajarkan mengenai penguasaan teknologi, yang dimana kemampuannya itu adalah kemampuan komputerisasi. Jadi kalian diharapkan nantinya setelah lulus ya dapat meningkatkan nilai jual kalian atau nilai jual Anda sekalian bagi perusahaan. Dimana kita sudah tahu kalau lulusan dari SMK tentunya saingannya itu banyak sekali ya. Jadi kalian harus punya nilai jual atau nilai lebihnya dibanding dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Informatika salah satunya untuk meningkatkan nilai jual kalian. Itu ya kenapa kita harus belajar informatika. Oke, next. Dan kemudian kita akan membahas ke-8 elemen yang ada pada mata pelajaran informatika. Baik, yang pertama adalah berpikir komputasional. Elemen yang pertama, berpikir komputasional. Tujuan kita belajar ini adalah agar anak-anak sekalian mampu memahami strategi algoritmik standar. Sebagai apa? Sebagai penerapan berpikir komputasionalnya pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar.
Artinya, atau contoh sederhananya, kita mampu memahami atau menyelesaikan persoalan-persoalan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan strategi algoritmik. Salah satunya adalah penyelesaian masalah sesuai dengan tahap demi tahap, prosedur demi prosedur, yaitu ya, setelah kita mampu berpikir komputasional. Baik, dalam berpikir komputasional ini, ada beberapa konten yang harus kita kuasai, yang akan kita pelajari juga. Yang pertama itu adalah proposisi, yang kedua ada negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, inferensi, yang ketiga deduktif, induktif, dan abduktif, yang keempat bilangan desimal, biner, dan heksadesimal, baru yang kelima adalah pemecahan masalah atau problem solving. Jika kita telah secara satu persatu dari muatan ini adalah kompleksitas kita belajar, di mana terdiri dari beberapa materi pembelajaran. Ada yang dari bahasa Indonesianya, kemudian ada yang matematikanya, seperti ini, ya. Kemudian pemecahan masalahnya secara logika. Jadi ini adalah logika. Intinya untuk membuka logika kita agar mampu berpikir komputasional. Nah, itu untuk muatan di elemen pertama, berpikir komputasional. Next, selanjutnya di elemen yang kedua adalah teknologi, informasi, dan komunikasi, atau yang biasa disebut kita dengan TIK ya, supaya lebih mudah. Dimana dalam elemen TIK ini ada beberapa konten yang akan kita pelajari dan yang harus mampu kita kuasai. Yang pertama adalah mesin pencari informasi digital. Kemudian ada penggunaan aplikasi, baik pengolah kata, angka, dan presentasi. Ada device ya, peripheral, printer, dan scanner. Kemudian ada aplikasi fotografi dan videografi. Ini. Jadi ini muatan materi yang akan kita pelajari. Baru setelah mempelajari ini, untuk mengetahui, kita akan ada asesmen. Setiap elemen pasti ada asesmennya. Itu elemen yang kedua, TIK beserta dengan muatannya. Kemudian elemen yang ketiga, sistem komputasi. Di dalam sistem komputasi, kita akan mempelajari yang pertama adalah perangkat keras komputer, hardware, perangkat lunak komputer, software ya, atau yang ketiga, mekanisme sistem operasi, bagaimana prosedur sistem operasi dapat berjalan, salah satunya itu ya. Kemudian ada instalasi sistem operasi. Itu muatan materi yang ada di sistem komputasi di elemen yang ketiga. Next, sekarang di elemen yang keempat, jaringan komputer dan internet. Di JKI atau jaringan komputer dan internet, kita akan mengetahui kontennya atau belajar mengenai jaringan itu sendiri ya, atau JKI. Kemudian akan belajar mengkonfigurasi perangkat jaringan, kemudian mengoperasikan perangkat jaringan. Itu konten yang ada di dalam JKI ya, jaringan komputer dan internet. Kemudian next ke elemen yang kelima, analisis data. Jadi kita juga akan belajar mengenai data analis ya, atau analisis data. Untuk kontennya atau muatan materi, yang pertama ada mengidentifikasi informasi digital, kemudian belajar keamanan informasi digital, ancaman informasi digital, bagaimana pengamanannya, kemudian bagaimana cara mengakses kontrol di lingkungan komputer. Yang terakhir adalah proses pengumpulan data. Itu konten daripada analis data. Kemudian yang keenam, elemennya adalah algoritma dan pemrograman. Untuk kontennya akan kita pelajari ada algoritma dan pemrograman dasar. Ya. Kemudian kita next. Untuk yang ketujuh, elemen ketujuh adalah dampak sosial informatika. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kelebihan, kita harus juga mengetahui dampak daripada sosial IT ini, atau dampak sosial ya, dampak sosialnya dalam penggunaan IT ini. Jadi kita harus bijak dalam penggunaannya. Ini kontennya. Kemudian next, yang ke-8. Elemen yang ke-8 adalah praktek lintas bidang. Artinya kita harus mampu atau menguasai selain dari pembelajaran informatika ini.
di mana kontennya itu sendiri terdiri dari pengetahuan mengenai pengantar atau TIK dasar, peran dan fungsi dalam kehidupannya, kemudian hak kekayaan intelektual ya, dan kewargaan digital. Nah, itulah muatan-muatan materi yang ada pada mata pelajaran informatika ini, di mana terdiri dari 8 elemen. Untuk setiap elemen tentunya sesuai dengan kurikulum pusat keunggulan akan diakhiri dengan asesmen untuk menguji sejauh mana kita kompeten atau tidak kompetennya. Demikian anak-anakku yang Bapak banggakan mengenai muatan materi yang ada pada mapel informatika. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa mencari referensi, mencari wawasan yang lebih luas lagi tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari di informatika ini. Sehingga setelah kita belajar dan bertatap muka di kelas, kita dapat langsung mendiskusikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau ada instruksi untuk mengabsen, silakan mengabsensi. Baik di kolom komentar di video kanal YouTube ini ataupun di kolom komentar Google Classroom-nya. Sekian, semoga kalian ada dalam kesehatan, tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.